Selamat pagi semua, jumpa lagi dengan kami King Yomat JS, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang peluang ya. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama. Bagi screen-nya dulu ya. Nah inilah screen-nya. Oke. Ya, buku cetak matematika wajib penerbit Erlangga kelas 12 semester 2. Pertemuan 6 bab 4 peluang kejadian majemuk. Adapun yang menjadi kompetensi dasar adalah 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian-kejadiannya saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Adapun yang menjadi materi pokok kita adalah frekuensi harapan suatu kejadian. Ya, oke, langsung saja kita lanjutkan. Dalam mengharapkan suatu hadiah, pasti kita menginginkan suara terbanyak. Kata terbanyak ini kita gunakan untuk menerangkan kata harapan. Dalam matematika, kata harapan sering disebut sebagai frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A ditulis EA atau expectation frequency. Dalam suatu percobaan, A adalah kejadian dan peluang kejadian A adalah P dalam kurung A. Frekuensi harapan kejadian A dalam N percobaan ditentukan oleh formula berikut ini. Nah, ini rumusnya ya. EA sama dengan PA dikali N. Peluang A dikali banyak percobaan N. Oke, oleh sebab itu mari kita melihat soal dan membahasnya supaya kita lebih mengerti. Soalnya ini ya. Suatu bibit tanaman memiliki peluang tumbuh 85%. Sebanyak 5.000 bibit tanaman itu ditanam pada suatu lahan. Frekuensi harapan tumbuh bibit tanaman itu adalah berapa bibit? Jawab bersama-sama. Peluang tumbuh kita misalkan dengan PA sama dengan 85%. 85% artinya 85 per 100. Banyak bibit sama dengan banyak percobaan sama dengan N sama dengan 5.000. Dari soalnya ini 5.000 bibit tanaman. Frekuensi harapan sama dengan EA sama dengan PA dikali N. Artinya 85 per 100 dikali 5.000. Hasilnya adalah 4.250 bibit. Sangat gampang. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada contoh soal otomatis, ada latihan soal yang kita bisa kerjakan bersama-sama agar bisa lebih memahami materi ajar kita hari ini. Materi pokoknya adalah frekuensi harapan suatu kejadian, latihan soal pertemuan 6 bab 4 peluang kejadian majemuk, matematika wajib kelas 12 semester 2. Ya, ini nomor 1. Dan ada kata-kata yang sangat indah. Kita baca bersama-sama ya. Sebenarnya dunia itu hanya ada 3 hari. Pertama, yaitu kemarin yang tak akan terulang ceritanya. Hari ini tempat menabung amalan kita, amal perbuatan yang baik, dan besok yang belum tentu menemuinya. Dan kecepatan kita untuk berhasil ditentukan oleh seberapa banyak kita percaya dan yakin terhadap diri kita sendiri. Sekali lagi ya. Sebenarnya dunia ini hanya ada 3 hari. Kemarin yang tak akan terulang ceritanya.
Hari ini tempat menabung amalan perbuatan baik kita, dan besok yang belum tentu menemuinya. Dan kesempatan kita untuk berhasil ditentukan oleh seberapa banyak kita percaya dan yakin terhadap diri kita sendiri. Ini ada soal nomor 2. Terus ada lagi contoh soal ya, kita lihat soal 2. Supaya lebih mengerti materi ini. Soalnya ialah, peluang seekor unggas mengidap cacar adalah 0,23. Jika unggas yang tidak mengidap cacar diharapkan sebanyak 154 ekor, maka jumlah unggas yang diperiksa adalah berapa? Begitu bunyi soalnya. Jawab ya. Peluang seekor unggas mengidap cacar sama dengan 0,23. Itu kita misalkan dengan PA atau peluang A. Lanjut, peluang seekor unggas tidak mengidap cacar adalah PA komplement. Nah, peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Berarti 1 dikurang 0,23 karena peluang A sendiri adalah 0,23. 1 dikurang 0,23 sama dengan 0,77. Lalu, unggas yang tidak mengidap cacar diharapkan 154 ekor, itu adalah frekuensi harapan A komplement. A komplement sama dengan peluang A komplement dikali dengan N. Nah, dikasih masuk angkanya. EA aksen atau EA komplement adalah 154 dari soal ini ya. Sama dengan 0,77 kali N. Kenapa? Karena peluang aksen tadi adalah 0,77 dikali N. Nilai N yang dicari atau banyak percobaan atau berapa jumlah unggas yang diperiksa. N harus sendiri, maka 0,77 pindah ruas menjadi bagi ya. Jadi 154 dibagi 0,77. Jadi 154 bagi 0,7 adalah 200. Itulah nilai N. Jadi jumlah unggas yang diperiksa adalah 200 ekor. Sangat sedikit sekali. Oke. Kita lihat latihan soalnya. Latihan soal pertemuan 6 bab 4 peluang kejadian majemuk. Adapun menjadi materi pokok adalah frekuensi harapan suatu kejadian. Kita lihat soalnya ya. Nomor 3. Ya, A, B, C. Nah, terus ada kata-kata untuk merefresh pembelajaran kita supaya lebih segar dalam menerima pelajaran berikutnya. Ternyata mereka yang tak menghargai atau mengakui keberadaan cinta selalu berakhir menyesali ketidakhadiran cinta dalam hidupnya nanti. Dan pengalaman akan membuat kita tidak melakukan atau mengulangi sebuah kesalahan yang sama sehingga hidup kita menjadi lebih baik ke depannya. Jadi ini tadi sebenarnya adalah huruf kecil. Apa ya? Kita ulang lagi bersama-sama. Ternyata mereka yang tak menghargai atau mengakui keberadaan cinta asik selalu berakhir menyesali ketidakhadiran cinta dalam hidupnya nanti. Dan pengalaman akan membuat kita tidak melakukan atau mengulangi sebuah kesalahan yang sama sehingga hidup kita menjadi lebih baik ke depannya. Terus ada nomor 4, bagian A, B. Oke. Iya, kita minum dulu sebelum lanjut membahas soal nomor 3. Ya. Dalam sebuah kotak terdapat 5 kelereng hijau, 4 kelereng biru, dan 7 kelereng hitam. Sebuah kelereng diambil secara acak, kemudian dikembalikan lagi, dan pengambilan dilakukan terus-menerus sebanyak 320 kali.
Frekuensi harapan terambil kelereng hitam adalah berapa? Kita bahas ya. Banyak kelereng hijau atau disebut dengan N hijau sama dengan 5 ini ya. Banyak kelereng hijau adalah 5. Lalu banyak kelereng biru adalah 4. Nah, ini sudah biru 4. Dan kelereng hitam ada 7 ya. Ini 7 kelereng hitam itu. Terus jumlah seluruh kelereng atau total kelereng NS sama dengan 5 tambah 4 ditambah 7. 5 tambah 4 tambah 7 jadi banyak titik sampel atau NS-nya adalah 16 karena 5 tambah 4 tambah 7 sama dengan 16. Lanjut, banyak percobaan atau sama dengan N sama dengan 320 kali percobaan dari soal. Nah, frekuensi harapan terambil kelereng hitam atau FH hitam sama dengan berapa? FH hitam sama dengan peluang hitam dikali banyak percobaan. Frekuensi hitam sama dengan peluang hitam P hitam dikali dengan N. Hitam adalah rumusnya N hitam dibagi NS dikali dengan N. N hitam di sini sama dengan 7 ini ya. Dibagi NS, NS-nya sama dengan 16. Oke. Dikali dengan N, N-nya adalah 320. Tinggal disubstitusi masuk ke sini jadi 7 bagi 16 hasilnya dikali dengan 320. Jadi tersisa 320 bagi 16 itu adalah 20. Jadi sisa 7 kali 20. 7 kali 20 sama dengan 140 kali. Jadi frekuensi harapan terambil kelereng hitam adalah 140 kali. Sangatlah gampang ya. Kita lihat soalnya. Latihan soal pertemuan 6, 4 peluang kejadian majemuk. Materi pokoknya adalah frekuensi harapan suatu kejadian. Ini nomor 5. Oke. Terus ada lagi kata-kata yang sangat indah. Ternyata bagi dunia kita mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang kita adalah dunianya. Dan terkadang masa PDKT pendekatan itu lebih indah dari masa jadian. Betul pemirsa? Kita boleh memilikinya asal jangan pernah sakiti hatinya. Karena memiliki wajib untuk menjaga. Sekali lagi ya. Ternyata bagi dunia kita mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang kita adalah dunianya. Dan terkadang masa PDKT pendekatan itu lebih indah dari masa jadian. Betul pemirsa? Kita boleh memilikinya asal jangan pernah sakiti hatinya. Karena memiliki wajib untuk menjaga. Asik. Mantap. Nah, ada soal nomor 6. Bagian A dan bagian B. Selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama soal nomor 4 ya. Jika dadu bermata huruf A, B, C, D, E, F ditos 120 kali, maka frekuensi harapan muncul mata dadu berhuruf vokal adalah berapa? Jumlah huruf NS sama dengan 6. Huruf vokal dari A, B, C, D, E, F adalah AE. Banyaknya huruf vokal itu 2 karena huruf A dengan huruf E ada 2, huruf A dan E. Terus banyak pelemparan sama dengan N sama dengan 120 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu berhuruf vokal atau sama dengan E huruf vokal. Itu rumusnya adalah E huruf vokal sama dengan peluang huruf vokal atau P huruf vokal dikali banyak percobaan N ya.
Tinggal dimasukkan saja angkanya. N huruf vokal, di sini harus ada tanda kurung. Ya, N huruf vokal dibagi NS dikali dengan N. N huruf vokal tadi ada 2. NS-nya 6, jadi 2/6. Dikali N-nya 120 ya. Jadi 2/6 dikali 120. 2 kali 120 adalah 240. Dibagi 6, hasilnya adalah 40. Nah, jadi frekuensi harapan muncul matahari berhuruf vokal adalah 40 kali. Mantap. Nah, ada latihan soalnya lagi, nomor 7. Bagian A, bagian B. Nah, ada kalimat yang sangat bagus. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Carilah kebahagiaan kita pada Tuhan, Ia akan memuaskan keinginan hati kita. Dengarkanlah didikan, jadilah bijak, tujukanlah hati kita ke jalan yang benar. Mantap. Sekali lagi, supaya lebih mengerti. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Carilah kebahagiaan kita pada Tuhan, Ia akan memuaskan keinginan hati kita. Dengarkanlah didikan, jadilah bijak, tunjukkanlah hati kita ke jalan yang benar. Mantap. Nah, itu soal nomor 7. Sekarang kita lihat soal nomor 8, bagian A. Bagian B. Oke. Next, kita lihat soal nomor 5. Diketahui peluang seseorang terkena flu 0,05. Berapa di antara 8.400 orang diperkirakan terkena flu? Jawab ya. Peluang seseorang terkena flu sama dengan 0,05 atau disimbolkan sama dengan V dalam kurung flu. Lalu, banyak orang sama dengan N, yaitu 8.400. Frekuensi harapan E flu dirumuskan E flu sama dengan peluang flu atau P flu dikali N adalah banyak orang. Tinggal dimasukkan saja, peluang flu tadi adalah 0,05, yang ini. Dikali dengan N adalah 8.400. Jadi, sama dengan 0,05 dikali 8.400. Hasilnya adalah 420 orang. Jadi diperkirakan terkena flu ada 420 orang. Mantap. Latihan soalnya nomor 9. Bagian A dan bagian B. Ada lagi kata-kata yang sangat bagus. Apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hati kita seperti untuk Sang Pencipta dan bukan untuk manusia. Serta percayalah kepada Dia dengan segenap hati kita dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan, kesusahan, masalah, dan lain-lainnya. Sekali lagi ya, yang lebih mengerti, apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hati kita seperti untuk Sang Pencipta dan bukan untuk manusia. Serta percayalah kepada Dia dengan segenap hati kita dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Asik. Semoga bermanfaat positif. Salam sukses selalu untuk kita semua. Amin. Dan ini soal nomor 10. Bagian A, bagian B. Demikian dulu pembahasan materi soal latihan soal dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sukses untuk
seluruh keluarga banyak rezeki, sehat selalu, dan diberkati Sang Pencipta. Selamat belajar, jangan lupa dukung, like, subscribe, post, and share, nyalakan tanda loncengnya agar setiap video yang kami upload Anda duluan yang tahu. Isi kolom komentar dengan komentar yang baik, benar, bermanfaat bagi diri dan sesama. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Selamat siang.